STY perpanjang kontrak, haters mulai kepanasan. Nah, inilah yang cocok menggambarkan tentang situasi yang terjadi saat ini ketika Pak Erick Thohir mengumumkan bahwasanya Coach Sintayong bakalan perpanjang kontrak hingga 2027. Sejumlah haters mulai kepanasan. Kita tidak usah sebut nama, pasti yang jelas dengan perpanjangan kontrak ini pasti membuat sebagian orang yang tidak suka dengan Sintayong merasa kepanasan ataupun bisa dibilang merasa gerah ya dengan berita ini. Karena sebelumnya beberapa orang juga tidak suka dengan kehadiran Coach Sintayong ya, yang dianggap minim prestasi dan terlalu banyak memakai pemain-pemain keturunan atau pemain diaspora. Tetapi ini berbanding lurus dengan hasil yang diraih oleh anak-anak Indonesia. Timnas berhasil melaju jauh terbang tinggi dengan tim Garuda. Ya, ini menjadi pukulan telak ya kepada haters-haters yang sebelumnya sudah ada perasaan senang karena Coach Sintayong menggantung perpanjang kontrak ini. Padahal sebenarnya Coach Sintayong juga bukan berniat untuk menggantung ya, tapi memang karena kesehatan beliau yang sedang drop, yang sedang tidak baik, makanya dia sekalian juga pulang ke Korea. Pulang untuk ke kampung halamannya, ya bertemu dengan keluarganya. Tetapi ya karena kebetulan belum ditandatanganinya kontrak oleh Coach Sintayong, maka terjadilah polemik di sana. Yaitu banyak isu-isu yang bilang Coach Sintayong nggak lagi di Indonesia. Karena ada juga santer berita yang mengatakan bahwasanya Coach Sintayong ini dilirik oleh KFA, yaitu PSSI-nya Korea Selatan, yang ingin merekrut kembali Coach Sintayong karena kontribusinya yang buat sejarah di timnas Indonesia. Tapi ya kita tahu Coach Sintayong juga punya komitmen, dia juga sayang dengan timnas kita, sayang dengan supporter dan seluruh masyarakat Indonesia. Karena sebelumnya di Korea Selatan ia kurang dijamu dengan baik, kurang diterima dengan baik, terlebih setelah kegagalan timnas Korea Selatan melaju ke babak selanjutnya di Piala Dunia saat itu. Tapi yang patut disyukuri saat itu Korea Selatan berhasil mengalahkan Jerman, yang sebelumnya mereka belum bisa mengalahkan Jerman. Tapi di Indonesia Coach Sintayong tidak dilempari telur guys, telur busuk. Di Korea Selatan kan dia kasihan cuy, dilempari telur busuk kan. Tapi waktu dia di Indonesia, bak malaikat diperlakukan ya kan. Dikasih fasilitas, supporter Indonesia juga memberikan dukungan-dukungan kepada Coach Sintayong ya. Pemain-pemain Indonesia juga kayaknya menganggap Coach Sintayong ini bukan hanya sekedar pelatih ya kan, tapi juga sebagai ayah, sosok ayah, figur seorang ayah ya, yang ada di timnas Indonesia. Terlebih kita lihat bagaimana keakraban Asnawi, Rizky Ridho ya dengan Coach Sintayong, belum lagi juga Tom Hai yang dianggap kemesraannya itu di depan media setelah konferensi pers juga luar biasa. Memang sosok Sintayong ini adalah sosok pelatih yang diidam-idamkan oleh pemain Indonesia setelah lama ya, nggak ada kita pelatih kayak beliau ini. Karena sebelumnya kita sering sekali punya pelatih itu yang gonta-ganti guys. Makanya ketika kita mendapatkan sosok Sintayong ini, kita punya harapan lebih. Kenapa? Karena baru kali ini ada pelatih timnas Indonesia itu perpanjangan kontrak. Dulu sebelumnya kontrak belum pun sampai habis kontrak udah selesai. Ataupun kalau misalnya main kan habis kontrak ya udah selesai. Kali ini kontrak jangka panjang dan diperpanjang lagi jangka panjang. Kemarin itu kita mengkontrak STY itu tahun 2019 bulan Desember ya. Itu durasinya 4 tahun. Kan? Terus diperpanjang kontrak lagi 6 bulan. Tapi dengan syarat 2 target, lolos Piala Asia Qatar dari babak grup dan lolos juga babak grup Piala Asia U23. Ternyata berhasil dua-dua. Yang senior lolos di Piala Asia 16 besar, dan yang lebih menakjubkannya lagi waktu U23 bukan hanya lolos grup tapi masuk juga semifinal, bahkan hampir lolos Olimpiade. Nah ini dengan catatan ini maka nggak ada alasan dong PSSI tidak memperpanjang kontrak STY. Maka langsunglah diperpanjang kontrak STY. Setelah itu diperpanjang tapi belum ditandatangani. Nah, ketika belum ditandatangani inilah muncul banyak spekulasi apakah Coach Sintayong itu sebenarnya tidak ingin lagi melatih Indonesia. Ternyata usut punya usut, dia pergi dulu ke Korea baru balik ke Indonesia dan
menyatukan persepsi, menyatukan tujuan lagi bahwasanya ia ingin membela timnas Indonesia, guys. Adapun alasan ya kan kenapa STY mau perpanjang kontrak, yang pertama ya satu, dia punya janji bahwasanya dia itu ingin membuat Indonesia itu main di Piala Dunia ataupun bisa ingin mengangkat jauh lebih tinggi lagi Indonesia berbicara di kancah dunia. Makanya STY juga punya motivasi lebih ingin tetap berada di Indonesia. Itu alasan pertama. Kalau alasan kedua jelas karena ia berada di Indonesia itu merasa dihargai dan ia sudah sangat cinta dengan rakyat Indonesia, guys. Bisa kita lihat bagaimana tulusnya cinta supporter atau pencinta sepak bola Indonesia ini kepada STY. Dan itu langsung dirasakan langsung oleh STY sendiri, guys. Bukan hanya pemain yang ia rasakan cinta pemain itu kepada STY, tapi juga supporter, kehangatan yang diberikan oleh supporter Indonesia kepada STY itu juga luar biasa. Makanya STY juga mikir-mikir kalau meninggalkan timnas Indonesia. Kapan lagi ia punya melatih suatu negara yang mana pemain dan seluruh rakyat itu mencintai dia. Bayangkan, guys. Kalau nggak percaya lihat aja tuh postingan-postingan kata kalau misalnya main di GBK betapa banyak itu yang meneriakkan nama STY. Bahkan sampai ada itu kata-kata the best produk daripada Korea Selatan itu bukan Samsung tapi STY, guys. Bayangkan. Belum lagi ketika di luar lapangan ya. Itu ketika di lapangan. Bahkan ketika di sosmed aja lihatlah STY, guys. Di mana ada pelatih yang ketika ngupload di sosial media langsung banyak yang like dan banyak yang komen. Cuma STY. Kenapa? Karena sebesar itulah sayangnya orang-orang Indonesia ini kepada STY. Dan inilah salah satu penyebab kenapa STY tidak mau untuk meninggalkan timnas dan pengen memperpanjang kontrak dengan timnas Indonesia, guys. Seperti itu. Dan bagaimana dengan reaksi media Korea Selatan? Jadi di sini aku dilansir dari FIFA.com dibilang bahwasanya ya media Korea Selatan itu ya seperti pupus harapan, tidak ada lagi harapan untuk memperpanjang kontrak STY, guys. Jadi ya ternyata STY lebih pengen membela Indonesia, ya wajar karena STY juga takut nanti kalau misalnya main lagi di Korea terus mendapat perlakuan yang sama dengan sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin STY lebih realistis kalau mikir nanti kalau misalnya main lagi di Korea terus hasilnya minor, nggak sesuai ekspektasi, bakal terjadi lagi. Nah mungkin kalau dia mikir di Indonesia orang paham ya kan, mungkin karena itu sih tuntutan dari negara sih. Mungkin karena Indonesia juga bukan negara sebesar Korea, jadi tidak menuntut muluk-muluk. Sedangkan Korea kan tau lah udah langganan Piala Dunia, jadi sedikit aja nggak berprestasi, turun berprestasi langsung mulai. Sama kayak pelatih MU. Kan pelatih MU dikit nggak berprestasi turun ya langsung diganti. Tahu lah kan. Padahal MU dulu nggak kayak gitu filosofinya kan. Itu kan filosofi Chelsea-nya dulu kan. Ganti pelatih ya. Tapi itulah dia semenjak ditinggal Sir Alex, MU jadi merana, guys. Jadi kok bahas MU kita ya kan. Mungkin karena kita pakai baju MU. Oke. Dengan diperpanjangnya kontrak ini maka lanjut lagi lah bakti Coach Sintayong di timnas Indonesia dan rencananya Coach Sintayong juga segera berbenah ya. Karena sebentar lagi akan menghadapi Saudi Arabia, baru Jepang, baru Australia, Bahrain, dan Cina di kualifikasi Piala Dunia. Nah ini jadi PR besar lagi daripada Sintayong. Apakah ia bisa membuktikan lagi dirinya? Karena sejauh ini kita memang sudah bisa berbicara banyak di Asia. Tapi kalau misalnya kalian teliti, guys, kalau misalnya kita itu berbicara banyak di Asia, itu kebanyakan kita itu menang tim-tim Asia Tenggara. Kita jarang sekali menang melawan tim Timur Tengah atau tim Asia-Asia yang kuat yang lainnya. Satu-satunya kemenangan kita melawan tim Timur Tengah itu adalah ini yang senior, lawan Kuwait. Sesudah itu kita belum pernah lawan Jordan, kita kalah. Lawan Irak beruntun kita kalah. Lawan Australia kita kalah, lawan Jepang kita kalah. Rata-rata kita kalau lawan Timur Tengah kalah. Tapi ketika di case-nya contohnya ketika di babak kualifikasi Piala Asia kemarin satu grup itu kita kan kalah lawan Irak, kalah lawan Jepang, tapi cuma menang lawan Vietnam. Nah, Vietnam ini kan meskipun saat itu dia ranking 100 besar, tapi di Asia Tenggara, jadi kita bisa menang. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia lagi, kalau kita cermati nih ya, lawan Irak kita kalah lagi. Lawan Filipina kita menang dan seri. Lawan Vietnam kita menang 2 kali. Nah, lagi-lagi kita menang cuma lawan Filipina dengan Vietnam. Ini sama-sama tim Asia Tenggara.
Kita jadi belum bisa teruji apakah kita ini mampu apa tidak melawan tim-tim berat, tim-tim kuat. Ya kan? Karena sebelumnya waktu di 16 besar kita dibantai juga sama Australia kan. 4-0. Meskipun saat itu permainan juga udah enak dilihat dan belum ada Tom Hae dan belum ada juga Jahit Jazz, belum ada juga Verdong, ya banyak lah yang belum kan. Jadi mungkin ini titik balik STY untuk membuktikan bahwasanya ia bisa menang, ya kan? Ia bisa menang, tidak hanya menang itu melawan tim Asia Tenggara, guys. Maka dari itu ini sebagai pembuktian STY apakah dia betul punya kualitas luar daripada Asia Tenggara atau enggak. Kalau misalnya kita kalah juga lagi melawan Cina dan Bahrain, ya mungkin dipertanyakan juga kualitas STY ini, guys. Atau mungkin mental pemain kita yang perlu dipertanyakan. Kalau misalnya STY mungkin karena udah level dunia, ya mungkin dia udah sesuai dengan yang ia terapkan. Tapi kadang kan pelatih udah pengennya kayak gini, pemain belum bisa menerapkan dengan maksimal gitu, guys. Seperti itu. Ya. Ditambah lagi juga kan kalau kita melawan Australia, Arab Saudi dengan Jepang, ya wajar kalau misalnya kita kalah gitu ya kan. Kita bisa seri aja di GBK juga udah mantap kali gitu kan. Nah, tapi sekarang kan melawan Bahrain dan melawan Cina. Ini kan 11-12 kemampuannya dengan kita. Bahkan kalau dilansir dari transfer market ya jumlah harga pemain-pemain kita itu jauh lebih mahal ketimbang Bahrain dengan Cina sendiri, guys. Nah, maka dari itu ya harapannya kita bisa berbicara banyak lah di Piala Dunia ini dengan diperpanjangnya kontrak STY. Semoga juga STY bisa berbicara banyak dan membawa Indonesia jauh terbang tinggi ke angkasa Piala Dunia, guys. Nggak usah muluk-muluk, kita menang aja 2 kali di GBK melawan Cina dan Bahrain itu udah hebat kali, guys. Kebayang nggak kemarin itu Vietnam sama Thailand di kualifikasi Piala Dunia round 3 kayak gini. Jadi bulan-bulanan, babak belur. Menang pun cuma sekali Vietnam. Bahkan Thailand nggak pernah menang saat itu. Nah, jadi kalau kita aja menang 2 kali lawan Cina sama Bahrain, kita dapat poin 6, guys. Terus kita nanti seri aja nanti lawan Cina dan Bahrain di kandang mereka, udah dapat poin 8. Terus kita bisa nahan imbang 3 Jepang, Korea, dan Arab Saudi di GBK, kita udah dapat poin 3, berarti 11. 11 itu kalau menurut aku udah bisa kita bertengger di posisi 4, guys. Nah, jadi menarik bukan? Oke, ya kita tunggu aja gimana nanti hasil yang diberikan atau kontribusi yang diberikan SC di Timnas Indonesia. Aku yakin Timnas Indonesia dapat finish di peringkat keempat. Oke, thank you udah nonton. Komen di kolom komentar, guys, gimana menurut kalian tentang analisa gue. Kan? Kasih masukan dulu.